Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini kita kembali akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan selalu menuntun hidup kita. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman Tuhan ini tidak asing lagi di telinga kita. Kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tapi mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur pasal 119 ayat 105. Di sana dikatakan seperti ini, Saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Saudara, di sini kebenaran firman Tuhan mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Fungsi dari pelita adalah untuk menerangi setiap ruangan yang ada, dan terang itu untuk menerangi setiap jalan apapun itu, Saudara. Fungsi dari semuanya itu seperti itu, Saudara. Nah, Saudara, di sana dikatakan dan terang bagi jalanku. Nah, Saudara, kita ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak pernah akan lepas dari jebakan dari kuasa kegelapan. Makanya firman Tuhan itu harus selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita buka di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 di sana dikatakan, ini perintah kepada Yosua yang Tuhan berikan kepada Yosua. Di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini sebuah perintah kepada Yosua. Tuhan mengatakan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, Saudara, firman Tuhan itu harus selalu ada dalam kehidupan kita orang yang percaya. Kenapa? Supaya kita bisa bertindak hati-hati, Saudara. Kita tidak tahu ke depannya apa yang ditaruh iblis, jebakan apa yang ditaruh iblis di depan kita. Saudara, kehidupan kita itu selalu ada dalam pandangan kuasa kegelapan. Dia ingin menjatuhkan kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Iblis itu tidak mau orang yang percaya kepada Tuhan itu selalu punya firman itu, selalu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya iblis hampir mungkin setiap menit, setiap detik, mungkin setiap saat iblis itu menaruh jebakan bagi kehidupan kita. Makanya firman Tuhan itu biarlah selalu ada dalam kehidupan kita orang yang percaya. Supaya apa, Saudara? Di dalam Yosua tadi dikatakan supaya bertindak hati-hati dalam melakukan segala apapun. Kita bisa melakukan dengan hati-hati, Saudara. Di dalam usaha kita tidak menjadi orang yang curang, Saudara. Mengambil keuntungan yang berlebihan, Saudara, yang merugikan orang lain. Di dalam pekerjaan kita ada banyak orang-orang yang korupsi, Saudara. Nah, ini manfaat firman Tuhan yang harus ada dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan itu menerangi setiap jalan kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu bisa memperlihatkan kepada kita ini dosa, ini yang benar dan ini yang tidak benar, ini yang salah dan ini yang baik. Itu fungsi dari firman Tuhan. Makanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya firman, Saudara. Kita harus baca firman Tuhan. Bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi kita merenungkan firman Tuhan itu. Jangan sampai kita dikatakan orang yang percaya cuma tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan atau merenungkan firman Tuhan itu, Saudara. Itu menjadi santapan empuk dari kuasa kegelapan, Saudara. Mari kita mau
lebih lagi saudara, belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin setiap hari kita baca firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan saya sehari-hari saudara, saya kalau tidak baca firman Tuhan, minimal satu ayat yang saya tidak baca saudara, itu ada yang kurang. Nah ini kenapa saudara seperti itu? Karena saudara, saya membiasakan setiap hari saya selalu membaca firman Tuhan. Saya sadar sebagai orang yang dekat atau orang yang percaya kepada Tuhan, saya tidak akan pernah lepas dari jebakan iblis. Makanya saya selalu mengisi hidup saya dengan kebenaran firman Tuhan, supaya saya bisa melawan semua tipu muslihat iblis saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan saudara yang ada di rumah. Ketika saudara punya firman Tuhan, saudara bisa melawan tipu muslihat iblis. Jebakan-jebakan iblis itu saudara bisa melaluinya saudara. Karena apa saudara? Karena ada firman. Nah kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ini apa manfaat dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan? Di sana dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara, tapi saya baca mulai dari ayat 15 saudara. Di sana dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di sana ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah saudara, di dalam ayat ini ada 4 hal yang kita temui di sana saudara. Manfaat dari kebenaran firman Tuhan di sana yang pertama untuk mengajar hidup kita. Apa yang kita tidak tahu itu ketika kita baca firman Tuhan, itu firman Tuhan bisa memberi pengetahuan dalam kehidupan kita saudara. Makanya kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, itu firman Tuhan akan memberikan kepada kita pengetahuan yang luar biasa saudara. Oleh sebab itu jangan pernah kita remehkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting saudara, dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan itu sangat penting saudara. Nah ya, yang kedua saudara, firman Tuhan menyatakan kesalahan. Nah ini saudara, akan menegur kehidupan kita. Kita akan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kesalahan-kesalahan, mungkin kesalahan yang kita tidak sadari, itu firman Tuhan akan menegur kehidupan kita saudara. Nah yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Kita bisa lihat di sana kebenaran firman Tuhan, memperbaiki kelakuan yang rusak. Ketika kita ada firman Tuhan, itu akan memperbaiki. Tidak secara instan saudara, tapi kalau firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, itu akan memperbaiki sedikit demi sedikit hidup kita saudara. Orang yang dulunya pemabuk, itu akan diperbaiki saudara. Orang yang dulunya tukang selingkuh, itu akan diperbaiki. Makanya firman Tuhan itu biarlah selalu ada dalam kehidupan kita saudara. Dan yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Ini saudara, hidup kita itu harus hidup dalam kebenaran saudara. Nah saudara, dengan apa hidup kita harus hidup dalam kebenaran? Yaitu saudara, salah satunya firman Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita dapat bertindak hati-hati dan firman Tuhan itu menerangi setiap jalan hidup kita. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada saudara. Immanuel, Allah beserta dengan kehidupan kita.